Lebih lengkap soal pro kontra penamaan ibu kota negara dengan nama Nusantara kita akan bahas bersama dengan Suryadi Jayapurnama, anggota Pansus RUU IKN dari fraksi PKS serta Asfi Warman Adam, sejarawan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Suryadi. Sampai sekarang PKS masih menolakkah nama Nusantara ini? Ya betul, jadi kita menolak bukan saja penamaannya, tapi kelahirannya sendiri kita anggap masih cacat, sehingga kita belum masuk kepada nama. Kalau kelahirannya saja bermasalah, apalagi namanya juga akan pasti menimbulkan masalah di kemudian hari, begitu. Tapi kan undang-undangnya sudah disahkan, sekarang gimana Pak? Ya memang sudah disahkan, walaupun mekanisme di DPR mengedepankan suara mayoritas, tetapi kami memandang bahwa kelahiran ini masih tetap bermasalah, baik secara formil, ya prosesnya, prosedurnya, maupun juga secara material. Ya cukup banyak substansi-substansi yang belum selesai dari kelahiran ibu kota ini, sehingga akibat dari itu tentu saja akan menimbulkan masalah-masalah kemudian, termasuk masalah nama ini yang sampai saat ini tidak ada penjelasan lebih detail tentang kenapa nama ini diambil, begitu. Soal nama ini kita mulai, saya tanyakan ke Pak Asfi. Sudah dijelaskan dengan clear atau belum soal nama Nusantara yang dipilih oleh Pak Presiden ini? Saya hanya mendengar keterangan dari Kepala Bappenas bahwa ada 80 usulan nama yang disampaikan. Dan kemudian pemerintah itu memilih Nusantara gitu. Nah, kalau saya ditanya apakah setuju atau tidak dengan nama Nusantara, saya mengatakan setuju dengan berbagai alasan. Pertama, bahwa kata Nusantara itu sudah dikenal. Di masa Majapahit itu sudah ada istilah Nusantara itu, walaupun dipakai tidak dalam pengertian yang sekarang gitu. Jadi di Majapahit itu ada pembagian wilayah berdasarkan wilayah yang berhubungan atau dekat dengan istana, kemudian mancanegara dan Nusantara gitu. Nah, tetapi kemudian pada tahun 1920-an, Ki Hajar Dewantoro itu menggunakan istilah Nusantara itu sebagai sinonim dari apa yang kita sebut sekarang Indonesia gitu. Jadi istilah itu sudah diperkenalkan sejak tahun 20-an. Nah, kemudian di dalam perkembangannya kita tahu bahwa istilah ini dipakai misalnya juga oleh penulis sejarah Bernard Flekke, seorang penulis Belanda itu yang menulis sejak tahun 40-an dan bukunya diterjemahkan pada masa reformasi ini, Nusantara, sejarah Indonesia. Jadi itu adalah sinonim dari Indonesia. Yang kedua, pengertian Nusantara ini juga berkembang pada tahun 2001, pada tahun tahun 2001 ketika Presiden Megawati itu menetapkan Hari Nusantara, 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Nah, apa pengertian Nusantara di dalam keputusan Presiden pada tahun 2001 itu? Pengertian Nusantara itu adalah dikaitkan dengan Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Nusantara itu adalah pengertian bahwa wilayah laut di sekitar dan di dalam Indonesia itu termasuk. Nah ini. Jadi Pak Asfi, secara historis dan aturan hukum sebelumnya itu tidak ada masalah. Pak Suryadi, PKS tidak melihat ini secara historis tidak ada masalah ataupun aturan sebelumnya sudah pernah ada juga di Kepres? Ya justru itulah secara historis Nusantara ini juga masih mengandung potensi masalah. Misalnya kalau kita kembali kepada istilah Nusantara pada zaman Majapahit, Nusantara itu kan ada makna penaklukan di situ. Nah kalau ini kita gali, walaupun berkembang kemudian pengertian banyak makna di balik itu, kalau kita kembali kepada salah satu makna yang terkandung di dalam Nusantara, kata penaklukan, kemudian itu kita sematkan kepada satu daerah di Kalimantan, akan muncul penafsiran seolah-olah Kalimantan itu ditaklukkan oleh Jawa. Nah, makna-makna ini kan harus kita gali juga supaya tidak ada menimbulkan kesan suatu daerah di Indonesia ini ditaklukkan oleh daerah lain. Padahal dalam sejarah kita, Kalimantan bergabung ke dalam Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu secara sukarela berdasarkan kesadaran ingin membangun satu bangsa, membangun satu negara secara bersama-sama. Nah, kata Nusantara ini ada makna penaklukan, walaupun ada mana-mana lain.
oleh karena itu memang kita perlu diskusi tentang berbagai filosofis, berbagai historis dari nama yang akan kita berikan kepada ibu kota kita ini, gitu. Apa iya ini jadi potensi masalah dengan adanya multitafsir kemungkinan itu, Pak Asfi, dengan pengertian tadi? Saya tidak melihatnya berbeda gitu, karena sejak awal abad ke-20 istilah Nusantara itu bukan lagi seperti yang digunakan pada masa Majapahit, itu sudah lalu gitu. Istilah Nusantara itu digunakan itu sebagai sinonim, sebagai pengganti kata lain dari Indonesia. Dan saya katakan istilah itu berkembang gitu. Dan di dalam tahun 2000 istilah Nusantara itu adalah pengertiannya adalah bahwa laut di sekitar Indonesia dan di dalam atau antar pulau Indonesia itu merupakan bagian dari Indonesia gitu. Jadi kesimpulan saya menamakan ibu kota ini sebagai Nusantara, artinya itu menambah entry di dalam kamus bahasa Indonesia bahwa pengertian Nusantara itu yang pertama adalah sinonim dari Indonesia, yang kedua pengertiannya erat dengan wawasan Nusantara bahwa laut di sekitar dan di wilayah di dalam kepulauan Indonesia itu bagian dari wilayah Indonesia, dan yang ketiga ibu kota. Nah, menurut saya menamakan Nusantara itu ada asosiasinya itu adalah bahwa ibu kota ini berada di tengah-tengah Indonesia. Baik, saya tanyakan ini gitu. Pak Asfi, penjelasan yang tadi. Ada perkembangan istilah justru dengan kata Nusantara ini, Pak Suryadi? Iya betul, selain dari makna historis yang tadi salah satunya pada zaman Majapahit bermakna penaklukan, nah sekarang kalau kita gunakan Nusantara menjadi nama di satu tempat, satu bagian kecil dari Kalimantan Timur, ini justru kan kita mengecilkan bahwa Indonesia, yang kalau itu sinonimnya Nusantara dari Sabang sampai Merauke, sekarang kita mau memperkecil Indonesia itu hanya ada di Penajam Pasir Utara. Saya kira justru ini akan kontraproduktif. Ya, terlepas dari itu semua, disitulah masalahnya kenapa RUU tentang ibu kota negara ini perlu waktu yang panjang untuk kita diskusikan, tidak saja proses kelahirannya, tapi namanya saja tidak pernah didiskusikan secara meluas, ya, melibatkan publik, para pakar dari berbagai aspek, sehingga kita melihat ini kebijakan yang terburu-buru, ya, bahwa pemerintah punya visi tentang nama itu, tapi pihak lain juga punya pandangan yang berbeda, sehingga inilah harus kita diskusikan agar ke depan ibu kota kita ini tidak melahirkan satu masalah berkepanjangan. Misalnya dalam kasus yang terbaru, ya, ibu kota Penajam Pasir Utara, tempatnya kan dari aspek yang positifnya tadi. Bagaimana Pak Asfi? Saya melihat dari aspek positif dari kata Nusantara itu. Pertama, dengan menamakan ibu kota itu Nusantara, itu di situ sudah ada asosiasi makna bahwa ini adalah ibu kota yang terletak di tengah Indonesia. Kalimantan itu di tengah Indonesia. Semula Palangkaraya yang akan dijadikan ibu kota bergeser sedikit dengan pertimbangan teknis dan strategis. Dan kedua, dengan mengatakan Nusantara itu, di situ ada unsur pulau antara gitu, ada unsur kepulauan. Lagi-lagi dengan menamakan atau memakai istilah Nusantara itu kita mengatakan bahwa negara kita ini adalah negara kepulauan gitu. Dan ibu kotanya Nusantara, dengan berarti bahwa di dalam kamus Indonesia yang baru itu Nusantara itu bertambah artinya ibu kota negara gitu. Bagaimana Pak Suryadi? Ya, itu kan satu pandangan dari pemerintah, tapi publik juga punya pandangan yang berbeda. Misalnya, apa dampak negatifnya ketika Nusantara yang kita maknai sebagai Indonesia, yang beliau katakan tadi, Nusantara itu sinonim dari Indonesia, sekarang Indonesia kita perkecil menjadi satu bagian wilayah di Kalimantan Timur. Ini kan menimbulkan perdebatan. Ya, oke lah, ada pandangan-pandangan yang berbeda. Tapi poin kami adalah, justru karena ada perbedaan pandangan inilah, kenapa pentingnya ini kita perlu waktu yang lebih panjang untuk berdiskusi, agar tidak terjadi perbedaan-perbedaan yang sekarang muncul di tengah-tengah publik begitu. Kita ingin ibu kota ini adalah simbol persatuan. Sebagaimana DKI Jakarta itu kita sepakati menjadi ibu kota yang berbagai kesultanan bergabung menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan dengan Jakarta kita bersatu. Nah, saya khawatir Jakarta yang tadinya menjadi buhul, ya, simpul persatuan Indonesia, di situ ada Sumpah Pemuda, di situ ada proklamasi, lalu kita pindah ke tempat lain yang kelahirannya bermasalah dan namanya pun kita akan perdebatkan. Ya, bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi utuh, nama ibu kota saja
kita masih perdebatkan. Oke. Oleh karena itu pemerintah kita berharap agak rileks lah. Kita diskusi masalah ini supaya ibu kota kita tidak berawal dari satu masalah. Baik. Misalnya ada kepala daerah di Penajam Pasir Utara kemarin kan di OTT KPK. Bagaimana Oke. sejarah ibu kota kita diawali dengan Oke, kita sekarang kasus korupsi. soal yang nama Itu tadi, masalah yang nama Nusantara perlu yang kita dianggap hindari. oleh PKS ini berpotensi bermasalah di kemudian hari. Pak Asfi, apa iya perdebatan ini sebenarnya wajar atau tidak sih dalam menentukan nama, dan apakah aspirasi publik sudah terwakilkan dengan nama ini? Meskipun tadi ada berbagai pendapat yang berbeda juga soal ini. Jadi bagaimana jalan tengahnya sebenarnya? Ini bukan jalan tengah ya, tapi keputusan politik ya, keputusan politik dalam penamaan ini. Pemerintah itu memberikan masyarakat itu bisa memberikan masukan, tapi keputusan politik itu diambil oleh pemerintah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya melihat di dalam pemilihan kata Nusantara itu mengandung makna yang positif, yang memperlihatkan persatuan Indonesia gitu, memperlihatkan bahwa ibu kota ini di tengah-tengah. Kalau itu di tengah-tengah itu memang keinginan kita semua. Ibu kota itu tidak di pinggir kiri atau di pinggir barat, timur atau barat, tetapi di tengah-tengah Indonesia. Itu yang kita inginkan. Ibu kota itu sentral. Nah, kemudian yang kedua, di dalam pengertian yang saya sampaikan tadi, Nusantara itu sebagai kaitan dengan negara kepulauan, itu sudah menyimpulkan juga bahwa ya ibu kota kita ini adalah ibu kota dari sebuah negara kepulauan, negara maritim gitu. Jadi dari dua hal itu saya melihat sudah tepat. Apakah mau dicari nama yang lain atau diusulkan seperti Darussalam misalnya, ya silakan saja gitu. Tapi kalau itu sudah keputusan politik, menurut hemat saya dan secara historis maupun juga secara linguistik itu tidak bermasalah. Ya kita tahu misalnya ibu kota dari Brazil misalnya kan juga. Jadi kalau dari Pak Asfi melihat ini tidak ada masalah dan justru maknanya ibu kotanya persatuan. Tunis. Gitu. Baik, Jadi saya tidak tanya ke ada Pak masalah Suryadi. juga. Jadi kalau PKS selanjutnya bagaimana? Ini kan setelah undang-undang ini disahkan, apakah akan tetap mengusulkan nama baru atau seperti apa? Sementara proses legislasinya kan sudah berjalan. Ya, kami menerima kenyataan bahwa mekanisme di DPR sudah mengambil satu keputusan politik. Tetapi kita tentu tidak menutup kemungkinan akan ada diskusi-diskusi lanjutan mulai dari proses kelahirannya termasuk juga penamaan dari ibu kota ini. Karena sekali lagi kita ingin punya ibu kota itu yang mempersatukan, bukan membuat berpecah belah. Satu contoh, bahwa ada makna-makna positif dari Nusantara, tapi tidak bisa dipungkiri dalam historisnya pada zaman Majapahit, Nusantara itu adalah penaklukan. Mungkin secara nasional ini positif. Tapi bagi daerah yang kita beri nama Nusantara, jangan-jangan mereka merasa, loh kami ini ditaklukkan. Padahal kami bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia itu secara sukarela. Nah, kan ini perlu kita antisipasi. Mitigasinya harus kita diskusikan supaya tidak tiba-tiba muncul nama Nusantara yang kemudian sebagian pakar juga mengatakan ini menunjukkan Jawa sentris. Kita ingin tidak Jawa sentris, tapi dari namanya saja seolah-olah ini penaklukan gitu. Tapi sekali lagi kami tidak mau terjebak pada nama. Baik. Karena masalah kita bukan cuma nama, kelahirannya saja bermasalah begitu. Baik, terakhir Pak Asfi, singkat saja. Jadi agar kalau tadi makna yang diharapkan persatuan, agar tidak ada perdebatan lebih lanjut, apa yang bisa dilakukan? Saya ingin mengajak anggota DPR itu melihat gedung atau ruangan di DPR itu namanya kan gedung Nusantara gitu. Jadi mereka sudah familiar sebetulnya dengan istilah itu. Nah, jadi saya katakan ini istilah yang juga sudah dikenal oleh masyarakat sejak lama. Jadi tinggal sekarang meyakinkan lagi sebagian orang yang menolak itu bahwa ya ada aspek positif dari penamaan itu. Yang pertama bahwa ibu kota ini betul-betul di antara. Dan di antara itu tujuannya supaya tidak ada lagi kita mementingkan bagian barat dan bagian timur gitu. Ini betul-betul di tengah dan kemudian ini ibu kota dari negara kepulauan. Baik, terima kasih sekali lagi paparannya Pak Asfi juga Pak Suryadi. Terlepas ada perbedaan di sana, sekarang proses legislasinya sudah berlangsung. Selanjutnya kita pantau, terutama publik juga akan memantau proses ini. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Pak Asfi, Pak Suryadi, sehat selalu.